Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Parah banget, pelatih PSM mengaku gak gajian 5 bulan. Pengakuan mengejutkan disampaikan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares jelang laga melawan Persija Jakarta dalam laga lanjutan BRI Super League. PSM dijadwalkan menjamu Persija di Stadion BJ Habibie Parepare pada Minggu 21 September 2025. Namun jelang laga ini, PSM diterpa isu tak sedap. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa stafnya belum menerima gaji hingga 5 bulan. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan keprihatinan publik. Bukan hanya staf yang terdampak, Tavares sendiri juga merasakan imbas krisis finansial yang dialami klub. Ia mengaku sudah hampir 5 bulan belum menerima gaji. PSM bikin Bali United babak belur, ini resepnya. Pelatih PSM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel mengungkapkan kunci di balik keberhasilan anak asuhnya melakukan comeback gemilang saat jumpa Bali United pada pekan ke-6 BRI Super League 2025-2026. Di laga ini PSM menang dengan skor 1-3. Sulit untuk mengatakan apa kunci utamanya, tapi menurut saya kami bertahan dengan baik dan saat menguasai bola kami memiliki kendali, ujar Van Gastel seusai laga. Hal yang kami lakukan dengan baik adalah serangan mendalam. Lawan ingin menerapkan high pressure, sehingga mereka meninggalkan banyak ruang di belakang pertahanan. Saya pikir kami memanfaatkan ruang tersebut, lanjut Van Gastel mengatakan. Kemenangan ini sangat penting untuk membuat Van Gastel semeringah. Secara permainan, pelatih asal Belanda itu mengaku puas dan memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah berjuang maksimal di lapangan. Maluku United kembali ke jalur kemenangan, next Persis Solo. Maluku United kembali ke jalur kemenangan usai mengajar Madura United 4-1 di pekan ke-6 BRI Super League di Stadion Gelora Kiraha Ternate di Jumat malam. Surya Alves mencetak hat-trick pada menit ke-11, 63, dan 81. Yakob Sayuri juga menyumbangkan 1 gol di menit ke-53. Poin mutlak ini membangkitkan kembali spirit punggawa Maluku United. Betapa tidak, tim asal kota Ternate ini sempat tampil perkasa ketika mempermalukan Dewa United 3-1 pada laga pembuka di luar kandang. Namun 4 partai berikutnya mereka mengalami episode buruk. Safruddin Tahar dan kawan-kawan 2 kali imbang dengan Bali United dan Persija. Lebih naas lagi, 2 laga lainnya mereka dibekuk PSM 2-0 dan Persik Kediri 2-1. Kemenangan ini berkat kerja keras dan doa dari masyarakat Maluku Utara. Semoga menjadi awal yang baik untuk Maluku United ke depan, kata Hedri Susilo. Selanjutnya Maluku United akan melawan tim zona degradasi Persis Solo. Bikin kecewa bonek, striker Perseba dapat rating rendah. Bonek kurang puas dengan performa penyerang asing Perseba Surabaya, Mihailo Perovic. Ia mendapatkan rating terendah dalam laga kontra Semen Padang. Meski Green Force akhirnya meraih kemenangan tipis 1-0, performa Perovic dinilai kurang maksimal sepanjang pertandingan. Pemain asal Montenegro itu hanya mampu bermain selama 55 menit sebelum digantikan oleh Rahmat Irianto. Perovic tercatat hanya meraih rating 6,5, terendah di antara seluruh pemain Perseba Surabaya yang tampil di Stadion Gelora Bung Tomo di hari Jumat 15 September malam. Padahal laga tersebut begitu penting karena menjadi kemenangan perdana Perseba Surabaya atas Semen Padang di ajang Super League. Arema FC versus Persib, Maung Bandung dominan, Singoedan harap keajaiban. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena Persib selama ini kerap jadi batu sandungan besar bagi Singoedan. Sepanjang sejarah pertemuan, kedua tim sudah bertemu 28 kali. Hasilnya Persib jauh lebih dominan dengan 11 kemenangan, sementara Arema hanya menang 5 kali dan sisanya 12 laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada 24 Januari 2025 berakhir pahit untuk Arema yang tumbang 1-3 dari Persib. Bahkan kemenangan terakhir Singoedan atas Pangeran Biru terjadi cukup lama, yakni pada tahun 2021 dengan skor tipis 1-0. Artinya, Arema sudah hampir 4 tahun belum mampu menumbangkan Maung Bandung. Bobotoh kritik William Marsilio Star Syndrome. Pemain anyar Persib Bandung William Marsilio
kembali menjadi buah bibir lantaran dinilai belum memberi kontribusi signifikan bagi skuad Maung Bandung di Super League. Sejak memasuki pekan kelima Super League, gelandang asal Brazil itu tercatat baru turun dalam 3 pertandingan tanpa sekalipun mencetak gol maupun menyumbang assist untuk Persib. Performa William bersama klub barunya tersebut tak lepas dari perhatian publik, terutama setelah statusnya sebagai mantan punggawa Arema FC yang sempat mendapatkan teguran keras. Bobotoh mengkritik penampilan William dan menyebut pemain satu ini setengah star syndrome. Namun demikian, banyak yang masih yakin jika William akan berbenah. Mereka percaya William adalah pemain yang bagus. Meski dilarang UE, Bobotoh disambut Aremania. Menjelang pertandingan pekan ke-6 BRI Super League menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Senin 22 September 2025, Persib mengeluarkan imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh bobotoh agar memberikan dukungan dari rumah tanpa hadir langsung ke arena laga. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan tetap mengalir dengan cara yang selaras dengan aturan yang berlaku. Tetapi tampaknya himbauan tersebut tak didengarkan. Di media sosial sudah ramai bobotoh UE Malang. Di beberapa video dan foto menunjukkan bahwa bobotoh sudah ada di Malang untuk mendukung Persib berlaga. Aremania juga menyambut baik kehadiran bobotoh. Padahal beberapa musim sebelumnya hubungan kedua kelompok supporter sempat renggang. Namun kini khususnya Aremania tampaknya sudah berbenah menjadi lebih baik karena sempat menyambut bobotoh waktu di Malang dan juga di Blitar juga ketika laga melawan Persib. Supporter Riau minta pelatih mundur, ancam tangkap pemain bila dugem. Supporter PSPS Riau memberikan ancaman kepada tim pelatih dan pemain yang berani-beraninya pergi ke tempat hiburan malam alias dugem di Riau. Jika bertemu, maka supporter akan menangkapnya. Hal itu ditegaskan oleh salah satu supporter PSPS kepada tim pelatih dan pemain PSPS usai bermain imbang 3-3 melawan PSMS Medan pada laga kedua Grup Barat Championship. Supporter sangat mengetahui tindakan para pemain PSPS yang masih saja berkeliaran malam pergi ke tempat haram. Menurut supporter, tindakan itu sangat mencoreng sisi positif PSPS Riau. Selain itu, supporter juga ingin pelatih PSPS untuk mundur setelah 2 laga tanpa kemenangan. Persipura pimpin grup timur, PSIS menderita. Persipura Jayapura sukses meraih kemenangan 2-0 atas PSS Semarang dalam laga Liga 2 yang berlangsung di Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pelatih Persipura Ricardo Salampesi mengapresiasi konsistensi timnya yang tampil solid sejak awal hingga akhir laga. Ia menilai kemenangan tersebut lahir dari keberanian para pemain mengambil inisiatif menyerang di babak kedua. Ia memberi kebebasan kepada kapten tim untuk berkreasi di lini serang maupun bertahan. Menurutnya, pengalaman sang kapten sangat membantu menjaga keseimbangan tim serta menjadi teladan bagi para pemain muda. Sementara itu, pemain senior Bua Salosa menegaskan kemenangan di kandang harus terus dijaga. Hasil ini membuat Persipura memimpin klasemen grup timur, sementara PSIS terjerembab di dasar klasemen. Dari hasil BRI Super League dan klasemen sementara, Persita Tangerang berhasil comeback meskipun bermain dengan 10 orang. Persijap awalnya unggul lebih dahulu mendapatkan penalti, tapi pemainnya malah rebutan dan akhirnya penaltinya pun gagal sehingga tidak konsentrasi di pertandingan-pertandingan seterusnya. Sementara itu, PSM Makassar berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Dan berikut ini klasemen sementara. Borneo FC ada di peringkat pertama diikuti Persija yang tadi kalah. Kemudian ada PSM Yogyakarta, poinnya sama dengan Persija. Luar biasa sekali PSM tim promosi diikuti Persebaya, Dewa United, Arema yang besok main, Malut United, Bayangkara dan Persija. Beralih ke zona papan bawah, nomor 10 masih ada Persib Bandung yang besok main versus Arema, diikuti Persik Kediri. Persita yang menang ada di peringkat ke-12, diikuti PSM yang juga menang mulai naik nih di peringkat ke-13 dengan poin 6. Ada Bali United, Madura dan seterusnya. Untuk hasil Pegadaian Championship,
PSS Sleman berhasil menang 3-1 atas Persiku Kudus. Kendal Tornado imbang dengan Persela Lamongan 0-0. Delta Sidoarjo kalah dari Barito Putra dengan skor 0-1 dan Persiba Balikpapan menang tipis 3-2 atas Persipal Palu. Dan berikut ini klasemen wilayah timur. PSS Sleman dan Barito Putra memimpin dengan 6 poin, diikuti oleh Persipura dan Persiku Kudus. Persiba juga sudah mulai menang, ada Delta Sidoarjo dan seterusnya. Sementara wilayah barat hari ini tidak bertanding ya. Nomor 1 ada Garuda Yaksa dan diikuti oleh Bekasi City dan Adi Yaksas Banten dan seterusnya.